Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hinal karim fillah, Ustaz Imam Mukhtar yang kami muliakan, kami takdimi pada segenap pengurus Masjid Thariqul Hidayah yang kami muliakan, para jamaah wirid yasin, wirid tahlil Thariqul Hidayah yang kami banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak, sesepuh, bini sepuh, semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di salah satu rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita, kehadiran kita di majelis ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan makbulan indallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengajak ibu bapak semuanya untuk membincangkan atau membahas tentang niat dan ikhlas. Jadi bapak-bapak yang saya muliakan, halo ibu, sudah siap ngajinya? Kita akan bahas apa tadi bu? Niat dan ikhlas. Ada dua perkara yang tidak nampak oleh mata tetapi sangat menentukan dalam segala amal yang kita lakukan dalam dunia ini. Dua perkara itu adalah niat dan ikhlas. Begitu banyak perbuatan-perbuatan kecil di hadapan kita manusia, tapi menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena bagusnya niat. Begitu juga sebaliknya. Menurut manusia perbuatannya besar, tapi di sisi Allah tidak dapat apa-apa karena buruknya niat. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, makanya Imam Nawawi menempatkan hadis tentang niat ini di hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Ini saking pentingnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan, tiap-tiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi bapak ibu yang saya muliakan, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu tidak semata-mata menyaksikan amal-amal kita. Halo ibu, saya ulangi sekali lagi, Allah tidak hanya melihat amal-amal kita, tetapi Allah sangat memperhatikan kenapa kita melakukan itu, gitu. Kenapa kita melakukan amal itu? Inilah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat yang ikhlas ini adalah sangat-sangat penting. Ibu, kalau jam 8 pagi ibu melihat orang sedang sholat di sini 2 rakaat, ada orang tamu musafir sholat di sini 2 rakaat, itu kira-kira sholat apa bu? Sholat duha ya. Padahal apakah itu sholat duha atau tidak tergantung niatnya. Yang tahu hanya orang itu. Bisa jadi dia sholat duha, bisa jadi dia sholat tahiyatul masjid, bisa jadi sholat qadha subuh, bisa jadi sholat taubat dan sebagainya. Itulah yang membedakan amal itu. Jadi seseorang itu, dua orang bu, bisa melakukan amal yang sama, bisa mengucapkan kata-kata yang sama, bisa berada dalam jalan yang sama, dalam perjuangan yang sama,
tetapi hasilnya bisa beda-beda. Tergantung apanya, Bu? Tergantung apanya? Tergantung niat dan ikhlasnya. Ini makanya kita harus hati-hati banget, karena niat itu letaknya di hati, ikhlas juga di hati. Ini Ibu yang saya muliakan, hadis yang saya bacakan tadi itu sanadnya dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah orangnya sangat mempedulikan tentang keikhlasan. Bapak-bapak perlu diketahui, manusia paling baik sedunia ini siapa, Bapak? Muhammad Rasulullah SAW, betul nggak? Nabi itu manusia terbaik. Terus manusia terbaik nomor 2 siapa? Abu Bakar. Manusia terbaik nomor 3 Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini adalah orang kedua terbaik di dunia selain Rasulullah SAW. Umar ini terkenal dengan beraninya, ketegasannya, pengaruhnya sangat luas. Dia sudah dijamin masuk surga. Ini Umar bin Khattab. Akan tetapi di sisi lain Umar bin Khattab sangat takut jikalau apa yang dia lakukan tidak ikhlas. Bahkan beliau sempat mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Artinya itu, kata Umar, kalau kita terjemahkan secara bebas, kalau kamu ingin beramal, ibu, bapak, kalau ingin beramal, hitung-hitung dulu, jangan sampai tidak ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita tidak ada gunanya. Naudzubillah ini. Hari ini musim haji, betul kan? Apalagi kalau sampai melaksanakan haji tidak ikhlas, itu ngeri banget, Pak. Kalau haji kok sampai tidak ikhlas, ruginya itu tumpuk undung. Tumpuk undung itu bahasanya Pak Guru Temanggungan. Itu tumpuk, pokoknya rugi banget. Saya kasih contoh gini, Bu. Contohnya buruk ya. Misalnya kita sholat isya tidak ikhlas, sholatnya kan sah, tapi tidak dapat pahala. Mungkin besok udah lagi kita bisa sholat lagi. Kalau kita puasa Ramadan 1 hari nggak ikhlas, itu ruginya dari fajar sampai maghrib saja. Tapi kalau haji tidak ikhlas, itu udah nabung berjuta-juta, udah manasik, nunggunya berpuluh-puluh tahun gitu ya, capek lelah, terus sampai sana nggak ikhlas karena niatnya hanya untuk biar dipanggil Bu Haja, Pak Haji, cari gelar, karena tahun 2029 mau nyalek biar ada hanya gitu, dia berangkat haji. Rugi nggak, Bu? Rugi, betul apa betul? Termasuk ibu-ibu yang di sini. Ibu, saya tanya sekarang, misalnya suami ibu pagi-pagi itu dia bilang gini, Dek, tolong buatkan kopi. Ibu dengan penuh cinta, dengan penuh semangat membikinkan kopi. Mas, Pak, ini kopinya sudah jadi. Pas panas, sedang ditunggu agak-agak dingin, ternyata suami panjenengan itu ditelepon kawannya, harus pergi. Akhirnya kawannya, suami ibu berangkat pergi. Sampai di rumah karena kelamaan pulangnya, kopinya udah dicuci gelasnya. Terus bapaknya bilang gini, Dek, tolong buatkan kopi. Ibu kira-kira gimana, Bu? Halo? Paling nggak diminum lagi kan gitu ya. Kadang-kadang ibu kesel kan? Itu tanda-tandanya ibu tidak ikhlas. Itu, Bu, rugilah. Jadi, Dek, tolong bikinkan kopi. Saya tugasnya membuatkan kopi. Diminum atau tidak diminum, dihabiskan atau tidak dihabiskan oleh suami saya, tugas saya mencari pahala, mencari ridho suami, saya membuat kopi. Begitu, Ibu, sepakat? Kok kayak agak berat itu untuk ikhlas, kok kayak agak berat itu gimana? Sepakat, Ibu? Nah, sepakat, Ibu, biar apa yang kita lakukan itu mendapatkan balasan-balasan yang baik. Dalam satu mafhum hadis, begitu banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya itu perbuatan akhirat. Ke masjid, azan, pakai jubah, pakai sorban, misalnya gitu ya, albar janjinan, tapi menjadi perbuatan dunia karena buruknya niat.
seolah-olah perbuatan akhirat, tapi karena niatnya ingin pamer misal dia, niatnya ingin dipuji, niatnya ingin disanjung, perbuatan yang seolah-olah akhirat itu menjadi perbuatan dunia yang tidak ada nilainya. Naudzubillah ini. Nah, begitu juga hadis mengatakan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya perbuatan dunia, tetapi menjadi perbuatan akhirat karena bagusnya niat. Seolah-olah dunia. Ibu kerja, jadi pegawai negeri, ke kantor, ada yang jualan ke pasar, ada yang bertani, itu kan seolah-olah perbuatan dunia, gitu apa enggak? Tetapi ini akan dapat pahala yang sangat besar kalau niatnya adalah ibadah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, tidur itu perbuatan dunia atau perbuatan akhirat? Tidur. Seolah-olah tidur itu aslinya mubah loh Bu, mubah. Tapi kalau tidurnya ibu bagus jadi pahala, jadi perbuatan akhirat. Misal begini, sebelum tidur ibu baca doa dulu. Doa tidur gimana Bu? Bismika Allahumma ahya wa amut. Terus baca kul huwallahu ahad, baca kul a'udzu birabbil falaq, baca kul a'udzu birabbin nas, baca kul ya ayyuhal kafirun. Ini sunah-sunahnya. Baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, baca tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, takbir 33 kali. Terus bapak ibu tidurnya miring ke kanan. Ini sunahnya gitu. Kalau ibu bapak sebelum tidur seperti itu, maka tidurnya dianggap ibadah. Alhamdulillah. Sepanjang tidur itu Bu, sepanjang tidur itu ibadah paling khusyuk itu tidur. Betul. Itu ibadah yang paling khusyuk itu tidur. Apalagi ibu kalau tidurnya diawali dengan wudhu dulu, wudhu terus tidur. Walaupun nanti 2 menit batal, misalnya bapaknya nyentuh ya sudah nggak usah wudhu lagi. Yang penting udah diawali. Kayak tadi bapak-bapak, kita miring ke kanan dulu ya. Walaupun nanti 5 menit ibu bapak tidurnya menghadap kemanapun, sudah dianggap menjalankan sunnah sehingga tidurnya itu dianggap sebagai ibadah. Alhamdulillah. Kelihatannya dunia. Ke WC itu seolah-olah perbuatan biasa saja tuh Bu. Tapi kalau ibu-ibu mau ke WC berdoa dulu sebelum masuk WC. Coba saya cek dulu. Doanya apa Bu? Ada yang tahu? Doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terus melangkah kaki kiri terlebih dahulu. Di WC tidak ngobrol-ngobrol, di WC tidak nyanyi-nyanyi, terus biasa saja. Nanti setelah selesai tidak lama-lama lagi pakai menggunakan kaki kiri, kaki kanan, kemudian nanti doanya gimana? Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, atau yang paling pendek ghufranaka. Itu ibu ke WC itu dianggap sebagai ibadah, dicatat sebagai ibadah. Kalau tadi ibadah paling khusyuk itu tidur, maka ibadah paling ikhlas itu ke WC. Ya Bu, ikhlas banget kita ke WC itu. Nah nanti di catatan amal kita itu WC semua. Kok WC semua kayak gini jadi amal ibadah pahalanya besar? Karena ke WC-nya gimana Bu? Mengikuti cara-cara Rasulullah SAW. Izin Bapak Ibu, WC kita itu kan sekarang di dalam rumah, betul Pak? Betul. Kebanyakan di dalam rumah ya. Bapak Ibu sudah ada sandal khusus di WC kita, di kamar mandi? Ada ya, alhamdulillah. Jadi sunnahnya itu Bu, kalau ke WC itu pakai slop, terus pakai tutup kepala Pak. Ini kadang-kadang Bapak kalau yasinan atau di masjid, kemudian mohon maaf buang air kecil ke WC, malah pecinya dilepas. Harusnya dipakai Pak sunnahnya Pak. Nah kalau di rumah tuh kayak gitu, kalau ke WC pakai, nggak harus peci, intinya itu penutup kepala gitu.
Kalau saya di rumah itu saya tinggal di kamar mandi itu peci satu, Pak. Spesial gitu. Jadi kalau saya masuk kamar mandi itu saya pakai itu. Nah ini sunnah-sunnah kecil, Pak, seolah-olah ini remeh-temeh. Tapi yang remeh-temeh menurut kita, kalau kita niatnya untuk mengikuti sunnah, mengikuti syariat Islam, kemudian ikhlas karena Allah, maka kita akan memperoleh pahala yang banyak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mau cerita tentang keikhlasan Umar ini, Pak. Umar bin Khattab itu, dia kan sering banget, kalau bahasa sekarangnya itu apa tuh, kalau jalan-jalan ke kampung-kampung itu belusukan ya, cek warganya itu ya patroli tapi sembunyi-sembunyi, tidak pakai pengawal. Dia Umar bin Khattab ini hanya dengan aslam namanya, jalan Bu ke kampung-kampung, sampai di pinggiran kota itu ada tenda, Bapak. Ini belajar tentang ikhlas ala Umar bin Khattab. Ada tenda, ada pengapiannya. Kemudian dia bilang sama Aslam, wahai Aslam, coba kita dekati tenda itu, siapa tahu dia musafir, kemudian dia perlu pertolongan kita. Baik wahai Amirul Mukminin, datanglah ke tenda itu. Ketika sampai di tenda itu, ternyata ada wanita tua yang sedang masak. Kemudian di belakang wanita ini ada anak-anak yang sedang nangis. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini anak-anak kenapa kok nangis? Dia bilang mereka kelaparan. Ibu sedang masak apa? Saya hanya masak air dan batu saja. Masak air dan batu, Ibu. Loh, kenapa Ibu lakukan itu? Saya tidak punya apa-apa. Kemudian anak saya itu nangis, terus saya pura-pura masak sesuatu, padahal yang dimasak cuma batu dan air saja, agar anak-anak saya dikira saya masak, kemudian nanti sampai dia kecapean tertidur nangisnya. Kemudian ibunya ini bilang begini, semoga Umar bin Khattab dihakimi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mengerti keadaan kami. Ini Umar di depannya itu, Masya Allah. Umar di depannya. Kemudian Umar mengatakan, wahai ibu, bagaimana mungkin Umar tahu keadaan ibu jikalau ibu tidak menyampaikan kepadanya? Ibu ini menjawab begini, Bu. Seorang pemimpin harusnya ngerti keadaan rakyatnya. Umar langsung nangis tuh, Bu. Umar langsung nangis, dia langsung pergi ngajak Aslam ke Baitul Mal. Sesampai di Baitul Mal, Umar bin Khattab ngambil gandum, ngambil minyak samin, ngambil bahan-bahan makanan, dipanggul sendiri, dipikul sendiri. Sampai Aslam itu bilang begini, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya yang membawanya. Umar bin Khattab mengatakan, wahai Aslam, maukah kamu memikul dosa-dosaku besok di hari kiamat? Akhirnya Umar itu langsung ke tenda tadi, Bu. Dia masak sendiri, nih Masya Allah, ini Umar bin Khattab, seorang khalifah. Khalifah itu lebih luas kekuasaannya daripada presiden, Bu. Kalau presiden kan satu negara, kalau khalifah itu beberapa negara. Umar masak sendiri, gandumnya dimasak sendiri sampai jadi tepung itu, sampai jadi roti. Akhirnya diberi makan, anak-anak itu, mereka senang, gembira, ketawa-ketawa lagi itu. Sampailah Aslam berkata begini, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau nggak segera pergi? Umar bin Khattab mengatakan, tadi saya melihat mereka menangis, saya ingin melihat mereka tertawa sebelum saya meninggalkan mereka. Ini Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai ibu, jikalau suatu hari engkau datang kepada Umar, engkau akan ketemu dengan saya. Begitu. Ibu ini belum ngerti juga dengan apa yang disampaikan Umar. Ibunya malah bilang begini, semoga Allah memberkahimu wahai anak muda, engkau lebih pantas menjadi khalifah daripada Umar bin Khattab. Wah, terkejut lagi. Padahal dia itu Umar bin Khattab khalifahnya. Sang ibu mengatakan, sungguh engkau itu lebih pantas menjadi khalifah daripada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab kembali nangis lagi. Dia pergi
dengan rasa takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang saya muliakan, seorang khalifah, seorang presiden tantangannya. Dia pergi tanpa dokumentasi, tanpa pidato penyerahan, pokoknya tanpa memperkenalkan diri, dan dia dihina, dicaci maki, didoakan jelek kayak gitu. Dia tidak marah, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikhlas tingkat tinggi, Bapak-bapak. Ini kita harus belajar kepada umat. Apa yang kita lakukan tidak harus dilihat oleh orang lain, setuju? Apa yang kita lakukan tidak harus dipuji oleh orang lain. Kita usahakan mulai hari ini berusaha semaksimal mungkin, beramal sebanyak-banyaknya dan seikhlas-ikhlasnya insya Allah. Karena kita memang sudah sadar bahwa hidup ini tidak lama. Betul apa betul Ibu? Nah, ini kisah pertama. Masih. Kisah yang kedua Ibu, masih bersangkutan dengan Umar bin Khattab. Ada panglima besar di Islam sangat terkenal, itu namanya Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid memimpin perang, maka dipastikan akan menang. Sehingga sahabat-sahabat itu kalau Khalid berperang dia semangat, kalau Khalid tidak ikut dia agak ragu-ragu gitu. Nah suatu hari Ibu, ketika Khalid bin Walid itu menjadi panglima perang, tiba-tiba waktu itu Umar jadi khalifah. Pas perang itu Ibu, tiba-tiba Umar mengutus seseorang untuk menjabut status panglimanya Khalid bin Walid. Intinya itu Khalid bin Walid dipecat Ibu. Saat sedang berperang dia memimpin perangnya. Ini luar biasa. Kemudian Khalid bin Walid juga tidak pakai pidato, dia hanya menyerahkan benderanya itu, bendera yang dia pegang, bendera komando kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Khalid bin Walid kembali perang lagi dengan semangat yang sama, tidak kendor sedikit pun walaupun dia sekarang sudah nggak panglima lagi. Setelah perang atau dalam istirahat perang, itu sahabat mengatakan begini, wahai Khalid bin Walid, kenapa kamu masih semangat sekali berperang? Kamu kan sudah nggak panglima lagi, kamu tuh udah jadi prajurit biasa. Kenapa kamu tetap semangat? Apa jawaban Khalid bin Walid? Dia menjawab dengan suara yang menggetarkan langit Ibu. Dia bilang begini, saya berperang bukan karena Umar, tapi saya berperang karena Tuhannya Umar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya Mas. Ketika misalnya Ustaz Imam Mukhtar sedang rapat di Tebo mewakili Assalam gitu, tiba-tiba datang telepon Anda dipecat dari guru Assalam, padahal sedang diskusi gitu kan. Ini beratnya kayak apa coba? Menahan marahnya. Tapi Khalid bin Walid berperang bukan karena Umar, tetapi karena Tuhannya Umar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah ternyata diselidiki Bu, Umar itu nggak kejam. Jadi Umar itu saking cintanya kepada Khalid bin Walid, dan para sahabat hampir mengultuskan Khalid, takut Khalid ini nanti imannya bergoyang, berubah. Takut nanti popularitasnya di hadapan para sahabat itu mencemari keikhlasan Khalid bin Walid. Maka dia dengan cara yang tidak populer ya kalau bahasanya sekarang, dia pecat itu Khalid bin Walid. Masya Allah. Ini kita belajar tentang ikhlas itu seperti itu. Ibu bapak yang saya muliakan, pokoknya niat ikhlas, niat yang baik, ikhlas yang serius. Begitu Ibu. Karena amal itu tadi saya sudah sampaikan, bisa jadi yang kita kerjakan sama, tapi kalau niatnya beda jadi beda. Ibu, seseorang yang meras anggur diperas untuk dijadikan sirup, kemudian sirupnya dijual atau dikasihkan keluarga, dia dapat pahala nggak? Dapat pahala kan? Tapi kalau sama-sama dia meres anggur, tapi dijadikan arak, dijadikan tuak sehingga dia memabukkan, itu berdosa apa tidak Bu? Berdosa. Sama-sama memeras anggur gitu. Sama dengan orang mengelilingi Ka'bah 7 putaran, niatnya tawaf, berpahala apa tidak? Insya Allah berpahala kalau ikhlas tadi ya.
Tetapi sama-sama keliling Ka'bah 7 putaran, tapi niatnya cari cincin yang hilang, sama muternya itu persis. Itu juga tidak dapat apa. Ini ibu yang saya muliakan. Bahkan misalnya nih, ibu kalau zaman dulu ya kita berburu di hutan, kemudian kita menembak hewan buruannya, tiba-tiba meleset dan kena kawan kita meninggal dunia, itu di hadapan Allah belum tentu berdosa, karena dia niatnya menembak hewan buruan. Kemudian misalnya sama-sama kita menembak, niatnya menembak kawan kita, menembak seseorang, dan meleset, ternyata dia yang ditembak itu nggak kena kawannya tapi kena kijang, itu tetap berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena niatnya tadi ingin membunuh seseorang. Contoh yang paling gampang, jenengan kepingin banget karena viral misalnya, atau di luar negeri lah, jenengan kepingin banget makan nasi goreng babi gitu. Maaf, nasi goreng daging babi misalnya gitu ya. Kemudian si penjualnya tahu kalau jenengan itu orang Islam, ini kok orang Islam aneh-aneh sih. Akhirnya dibuatkan nasi goreng tapi bukan daging babi, tapi daging sapi, tapi dia nggak ngomong. Akhirnya dinikmati itu nasi gorengnya itu. Dia dosa apa tidak, Bu? Dosa. Walaupun yang dimakan daging sapi, karena niatnya dia makan daging babi. Begitu juga ketika dia pesennya nasi goreng sapi, tapi sama penjualnya dikasih nasi goreng babi, itu tidak berdosa. Nah, inilah pentingnya peranan niat dan ikhlas dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya hormati, terakhir ya, contoh terakhir biar lebih gampang. Ini kan kita di bulan Dzulhijjah. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Itu contoh keikhlasan, Ibu. Nabi Ibrahim itu kan udah sepuh. Dia menginginkan putra. Lama banget itu nggak dapat, nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah sepuh punya anak yang namanya Ismail. Anak Ismail ini sudah bisa berusaha sendiri, artinya udah besar ya, menjadi penyejuk mata. Tiba-tiba Ibrahim disuruh menyembelih putranya. Ceritanya sudah tahu ya, Bu? Nyembelih putranya. Kemudian Ibrahim mengatakan, wahai Ismail, sungguh saya dalam mimpiku 3 kali berturut-turut disuruh menyembelihmu. Apa pendapatmu? Dan Ismail dengan ikhlas mengatakan, wahai ayah, tolong laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, dan engkau akan mendapatiku diriku termasuk orang-orang yang sabar. Alhamdulillah. Ini contoh ikhlas yang luar biasa. Nabi Ibrahim tidak diminta kurban harta, tidak diminta kurban perhiasan, tidak diminta kurban kendaraan, rumah, tapi diminta anaknya. Nabi Ibrahim taat kepada Allah dengan ikhlas menyembelih anaknya, sementara Ismail dengan ikhlas juga taat kepada Allah menyerahkan nyawanya demi pengorbanan itu. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, ini pelajaran bagi remaja-remaja. Jadilah seperti Ismail yang taat, santun kepada orang tua, dan ikhlas dalam beribadah. Begitu juga Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang tua ini, jadilah Nabi Ibrahim yang mendidik anaknya, menghadiahi anaknya bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan kemewahan dunia, tapi dengan iman, dengan doa, dan dengan keteladanan. Ibu bapak yang saya muliakan, pembahasannya sebenarnya masih lama tentang ikhlas, cuma karena waktu sudah cukup malam dan ini rutinan kliwonan ya. Semoga yang sedikit ini bisa nancep ke kita. Intinya kita usahakan hari-hari kita niat yang baik dan diiringi dengan niat yang ikhlas. Setuju Ibu? Setuju Ibu? Saya ulang sekali lagi, banyak menurut kita kelihatannya amal-amal dunia, tapi kalau diniatkan amal yang bagus, diniatkan dengan niat yang bagus, ini menjadi amal akhirat yang dapat pahala. Begitu juga ketika kita niat mengamalkan yang seolah-olah agama, seolah-olah akhirat, seolah-olah kebaikan,
Tapi kalau niat kita itu tidak bagus, maka ini akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari amal-amal yang tidak ikhlas dan dari niat-niat yang tidak baik. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.